Hari ini adalah hari terakhir pasangan calon kepala daerah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sejauh ini sudah ada 252 gugatan yang masuk ke MK. Apakah mengajukan gugatan ke MK adalah jalan mencari keadilan atau sekedar strategi? Sore ini kita akan membahasnya dengan pakar hukum pemilu FHUI, Titi Anggraeni. Selamat sore Mbak Titi. Selamat sore Mbak Rifana, salam sehat. Mbak Titi, tinggal beberapa jam lagi pendaftaran perkara sengketa pilkada di MK akan ditutup malam nanti. Ada sekitar 252 gugatan yang sudah masuk. Bagaimana Mbak Titi melihat peluang gugatan paslon yang kalah ini kemudian maju ke MK? Ya, Mbak Rifana, kalau kita perhatikan pengalaman dari pilkada-pilkada terdahulu dan juga pengalaman di pemilu legislatif ya, Mahkamah Konstitusi itu semakin berorientasi kepada keadilan substansial. Prosedural penting, tetapi prosedural yang juga tidak terpenuhi tentu akan mengganggu yang disebut dengan keadilan substansial. Jadi membutuhkan keduanya, prosedur yang baik tapi juga substansi demokrasinya tidak boleh dicederai. Dan kalau kita lihat pemilu legislatif kemarin, Mahkamah Konstitusi itu meningkat ya perkara-perkara yang dikabulkan. Ada 44 perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi di pemilu legislatif dari sebelumnya pada pemilu 2019 yang hanya berada pada angka 13. Artinya Mahkamah Konstitusi cenderung lebih progresif kalau dia di luar pemilu presiden. Bahkan di pilkada pada 2020 itu ada 20 perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Hmm, memang memperlihatkan kecenderungan untuk lebih progresif di dalam oke. penyelenggaraan pilkada dan pemilu legislatif. Dan sekarang kan Mahkamah Konstitusi di pemilu legislatif meskipun perkaranya banyak, tapi dia punya waktu cukup panjang, yaitu 45 hari kerja, Mbak Rifana ya, dan dibantu oleh yang namanya ada ketentuan ambang batas selisih Ya, ya. antara yang mengajukan perselisihan hasil dengan yang memperoleh suara terbanyak. Hmm. Meski Mahkamah Konstitusi juga tidak menjadikan satu-satunya ambang batas selisih itu sebagai saringan di dalam menangani perkara, tetapi kalau bisa di awal pemeriksaan pendahuluan ada data dan alat bukti yang terang benderang bahwa hasil pilkada itu betul-betul dihasilkan dari sebuah Hmm, proses yang bermasalah, Mahkamah mempertimbangkan untuk melanjutkan perkara tersebut ke pembuktian. oke, Jadi bisa dikatakan peluang itu ya tidak bisa dikatakan berapa persen ya, bergantung pada alat bukti yang dimiliki oleh para pasangan oke. calon meski kalau kita lihat pilkada 2020 dari 153 perkara yang Hmm, ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, yang dikabulkan itu hanya 20 perkara, Mbak Rifana. oke. Ini dari 252 yang sudah mendaftar dengan waktu 45 hari, Mbak Titi, menurut Anda cukup ya? Cukup banyak berarti waktunya untuk para hakim MK? Ya, Mahkamah Konstitusi itu sudah punya mekanisme kerja yang terukur dan Hmm, profesional ya. Saya mengikuti persidangan MK dari masa ke masa. Mahkamah Konstitusi adalah memang lembaga yang paling kredibel untuk saat ini di Indonesia untuk menangani perselisihan hasil pilkada. hmm, Mereka sudah punya sistemnya, pegawai-pegawainya sudah terlatih, dan juga mereka kan sudah menangani pileg-pilpres dengan perkara yang juga sangat banyak. Di pemilu legislatif itu kan ada 3 pemilihan, Mbak Rifana. hmm, Ada pemilu DPR, pemilu DPD, dan pemilu DPRD provinsi, ya, kabupaten, kota. Jadi ada 4 tuh pemilihan, bukan 3. Waktu yang mereka miliki adalah 30 hari. Sementara di pilkada, ini kan 545 daerah dengan calon yang lebih sedikit dan ya, waktu yang mereka miliki 45 hari kerja. Jadi kalau saya sendiri sih melihat dari sisi institusi, Mahkamah hmm, Konstitusi sebenarnya lebih siap untuk 2024 dan mereka memang sudah ditopang oleh teknologi informasi yang cukup memadai. baik, Profesionalisme mereka terkait dengan transparansi juga saya kira salah satu yang terbaik ya dari institusi peradilan kita. baik. Tadi Mbak Titi menyinggung ya soal ambang batas selisih suara. Nah ini apakah kemudian ambang batas selisih suara yang besar akan mengganjal gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Karena ada beberapa yang maju mundur nih karena aturan ambang batas selisih suara ini. Ya, mestinya itu menjadi kesadaran ya dari para Ya, pasangan calon. Kalau memang
realitasnya tidak memungkinkan untuk mengajukan perselisihan hasil, janganlah dicari-cari begitu. Kadang-kadang Hmm, mereka ini sering digoda oleh para kuasa hukum gitu ya, bahwa hmm, ini akan masih ada peluang dan lain sebagainya. Para pasangan calon itu pasti sadar betul soal peluang ini begitu. Tidak ada pilkada satupun yang bebas dari pelanggaran. ya. Tapi sekali lagi Mbak Rifana, apakah hal itu berpengaruh Hmm, terhadap hasil atau tidak? Kata kuncinya adalah apakah keberatan itu mempengaruhi hasil atau tidak? hmm. Ada yang mengajukan permohonan ini sekedar untuk menyelesaikan atau menyalurkan rasa penasaran dan Oke, upaya untuk ya menuntaskan lah ya kegelisahan politik. Tetapi sekali lagi, apakah memang hal itu mampu mempengaruhi perolehan suara dan hasil atau tidak? ya. Jadi rasionalitas dan apa namanya logika dari para calon juga harus dikedepankan. Nah, yang kedua, memang ada daerah-daerah yang terjadi kesalahan tata cara, prosedur, mekanisme yang itu bisa mempengaruhi hasil. Oke, Misalnya, apakah karena ada pemilih yang dihalang-halangi menggunakan hak pilih ya. dan lain sebagainya. Makanya alat bukti itu menjadi penting begitu. Jadi Hmm, coba diukur-ukur deh. Kalau memang misalnya sekedar menarasikan deskriptif tanpa ditopang alat bukti, ya kasihan jadinya begitu. Akan oke, keluar ongkos yang mungkin akan lebih membuat beban lebih besar kepada si pasangan baik. calon, Mbak Rifana. Baik, tadi Mbak Titi menyampaikan ya, ini sekedar memuaskan, kegelisahan politik, tapi menggugat ke MK ini selain memuaskan kegelisahan politik, apakah ini jalan mencari keadilan atau sekedar strategi-strategi aja? Ya, MK itu adalah memang jalan untuk mencari keadilan yang disediakan oleh undang-undang dan Ya, konstitusi. Jadi kita mengapresiasi mereka menggunakan jalan konstitusional. Jadi daripada mereka menggunakan cara-cara jalanan, undang-undang dan konstitusi sudah menyediakan saluran yang resmi, yang legal, yaitu Mahkamah Konstitusi. Jadi tadi salah satu motif saja Mbak Rifana. Ada mhm, yang motifnya itu menjawab kegelisahan politik yang dirasakan. Walaupun misalnya hasilnya tidak akan terlalu signifikan, tapi yang namanya orang penasaran secara politik, ya itu juga harus dihargai. Tapi yang kedua, mahkamah memang mekanisme keadilan elektoral yang bisa ditempuh oleh pasangan calon. Dan kita menghormati langkah mereka yang menempuh cara-cara hukum dan bukan cara-cara non-hukum begitu ya. ya, Nah, oleh karena itu harapannya mereka juga harus menyediakan alat bukti yang kuat, bukan sekedar asumsi apalagi propaganda. Dan Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menyidangkan ini secara betul-betul profesional, kredibel, proporsional, dan mengutamakan prinsip peradilan yang independen begitu. oke, Jadi tidak apa-apa maju ke Mahkamah Konstitusi dan kita menghormati langkah hukum konstitusional tersebut. baik. Mbak Titi ya, soal alat bukti, salah satu paslon akan menggugat ke MK dengan dalih rendahnya partisipasi masyarakat dan pemilih golput. Apakah itu bisa menjadi dasar gugatan? Ya, pertama narasi atau dalil dari gugatan itu harus dibuktikan. Hmm, Kalau memang bisa dibuktikan rendahnya angka pengguna hak pilih itu dikontribusikan oleh faktor kesengajaan ya. untuk menghalang-halangi pemilih menggunakan hak pilihnya dan itu berdampak pada perolehan suara, ya bisa saja didalilkan. Tapi kan kemudian ini fenomena yang jamak di Pilkada 2024 ini, Mbak Rifana, bukan Hmm, kasuistis satu daerah yang mengindikasikan adanya kecurangan dan pelanggaran sistematis begitu. hmm. Kalau dia menjadi fenomena yang jamak di banyak daerah, pertanyaannya, apakah di daerah lain juga polanya serupa? Nah, itu yang kemudian harus dibuktikan. Apakah rendahnya angka pengguna hak pilih adalah by design, kesengajaan, yang kemudian direncanakan untuk merugikan pasangan calon tertentu, Oke. ataukah itu fenomena jamak yang disebabkan oleh memang pemilih tidak suka dengan calonnya karena calonnya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ingat Mbak, memilih itu Ya, adalah hak. Kita betul. tidak boleh mewajibkan orang menggunakan hak pilih, Hmm, apalagi kalau dia tidak suka dengan paslonnya. Jadi hak itu harus disalurkan sesuai dengan persetujuan ataupun kalau dia tidak setuju ya jangan dipaksa gitu. hmm. Baik. Jadi itu tidak bisa menjadi dasarnya ya. Kalau hanya sekedar partisipasi pemilih rendah, terus kemudian pemilih golput itu adalah hak warga negara begitu ya Mbak Titi ya. Iya betul, kecuali kalau bisa dibuktikan Ada golput yang itu adalah sengaja. Ya, direkayasa. betul. Betul. Oke.
Terakhir Mbak Titi, Mahkamah Konstitusi menegaskan ya, Ketua MK Pak Soeharto menegaskan akan menindak tegas pihak yang mengiming-imingi atau menjanjikan dapat membantu pengurusan perkara pilkada di MK. Apakah ini sinyal atau warning dari para hakim MK yang sudah mengendus upaya tersebut? Ya, saya kira itu harus ditegaskan ya, saya apresiasi. Karena yang namanya spekulan itu banyak di luar. Oke, MK-nya tidak begitu, tapi ada aktor-aktor oknum-oknum yang mengklaim. baik. Bisalah melancarkan, mengkomunikasikan, lalu seolah-olah mengkondisikan. Ini yang sayangnya Mbak Rifana, tidak semua aktor politik sadar bahwa janji angin surga itu belum tentu benar. Dan janji angin surga itu bisa saja rekayasa untuk mencurangi dan memanipulasi. Seperti pada kasus Akil Mokhtar ya, seperti Ya. menembak dari atas kuda begitu. Nah ini yang kita harus cegah, saya kira saya apresiasi pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi, karena saya sendiri pernah mendengar oknum-oknum yang seolah-olah bisa mengkomunikasikan dan menjangkau atau kemudian membangun hubungan dengan Mahkamah Konstitusi. Saya tahu bahwa itu tidak benar begitu ya, apalagi yang disebut adalah pihak yang saya relatif memahami rekam jejaknya. Tapi kalau untuk diantisipasi itu pun tidak salah begitu. Jangan sampai ada kebocoran. Jadi memang Mahkamah Konstitusi harus membuat zona zero tolerance terhadap peluang-peluang terjadinya rekayasa ataupun manipulasi. Lebih baik mengantisipasi daripada terjadi penyimpangan dan kebocoran, dan saya kira sikap Ketua Mahkamah Konstitusi harus didukung oleh seluruh jajaran MK. MK memulai Pilkada 2020 dengan sangat baik melalui putusan nomor 60 dan putusan nomor 70 tahun 2024. Masyarakat ini sekarang sedang memulihkan kepercayaannya pada MK pasca putusan 90 2022 ya. Oleh karena itu jagalah asa masyarakat itu dengan menjadi peradilan yang terpercaya, yang independen dan kredibel. Baik, baik. Kita tunggu nanti bagaimana Mahkamah Konstitusi menyidangkan sengketa perkara pilkada. Semoga tetap bisa menjadi pilar utama ya dalam menjaga konstitusi kita. Kita akan lihat seperti apa nanti selama 45 hari ke depan. Terima kasih Mbak Titi Anggraeni, pakar hukum pemilu FHUI, atas penjelasannya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Mbak Titi. Terima kasih Mbak Nana.